sejarah disabilitas di dunia telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada zaman kuno, penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari dewa dan mendapatkan perlakuan yang tak manusiawi. Pada abad pertengahan, sebagian dari mereka mulai diterima dalam komunitas tertentu, tetapi masih mengalami diskriminasi. Barulah pada abad ke-19 dan ke-20, gerakan hak-hak penyandang disabilitas mulai berkembang, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Helen Keller dan organisasi sosial yang memperjuangkan inklusivitas. Saat ini, berbagai kebijakan internasional seperti Konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas telah memperkuat perlindungan hak mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah disabilitas di Indonesia. Di Indonesia, kesadaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas mulai meningkat setelah kemerdekaan. Sebelum itu, banyak penyandang disabilitas yang hidup dalam keterbatasan dan tidak mendapatkan akses yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan. Pada era Orde Baru, perhatian terhadap penyandang disabilitas mulai terlihat dengan dibentuknya berbagai kebijakan dan organisasi yang mendukung mereka. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memberikan payung hukum lebih jelas dalam memperjuangkan hak-hak mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, sejarah terbentuknya persekolahan khusus atau SLB. Sekolah luar biasa mulai berkembang sejak abad ke-18 di Eropa. Ketika pendidikan bagi penyandang tunarungu dan tunanetra mulai diperkenalkan di Indonesia, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dimulai pada awal abad ke-20 dengan didirikannya sekolah untuk tunanetra di Bandung pada 1901 oleh Dr. Helen Keller. Seiring waktu, semakin banyak SLB yang terdiri dengan kategori yang lebih spesifik seperti SLB untuk tunadaksa, SLB tunagrahita, dan autis. Saat ini, pendidikan inklusif juga semakin berkembang, memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah umum dengan dukungan yang sesuai. Alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring kemajuan teknologi. Pada awalnya, alat bantu yang digunakan sangat sederhana seperti tongkat bagi tunanetra dan alat bantu dengar konvensional. Namun, dengan kemajuan teknologi, berbagai elektronik, aplikasi pembelajaran berbasis AI, serta perangkat komunikasi augmentatif dan alternatif telah banyak membantu dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Perkembangan media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Media pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus terus berkembang dari metode tradisional menuju metode berbasis teknologi. Awalnya, metode pengajaran lebih banyak menggunakan alat bantu fisik seperti kartu bergambar, papan tulis, dan metode 3 dimensi. Namun, sering berkembang digital, media berbasis aplikasi, multimedia interaktif, dan teknologi virtual reality dan augmented reality semakin banyak digunakan untuk membantu anak berkebutuhan khusus memahami konsep secara lebih mudah dan menarik. Selanjutnya, pentingnya penyesuaian media pembelajaran bagi ABK. Media pembelajaran bagi ABK harus disesuaikan karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, anak tunanetra memerlukan media berbasis suara atau braille, sementara anak autis lebih responsif terhadap media visual interaktif. Dengan penyesuaian yang tepat, media pembelajaran dapat membantu ABK dalam memahami materi secara lebih efektif, meningkatkan kemandirian, dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian, fungsi media pembelajaran bagi ABK.
Media pembelajaran memiliki berbagai fungsi penting bagi ABK, antara lain yang pertama, membantu pemahaman konsep dengan menyediakan representasi visual, audio, atau kinestik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar dengan menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, memfasilitasi kemungkinan bagi anak yang memiliki keterbatasan berbicara atau mendengar. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dengan memberikan alat bantu yang memungkinkan mereka belajar secara lebih mandiri. Yang kelima, menyesuaikan kecepatan belajar sehingga anak dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing.